Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Ismayatul Aini, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kebijakan publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan administrasi publik. Meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini mengharuskan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri, ditutup. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya kebijakan belajar dari rumah, akankah penyampaian serta penerimaan materi efektif dilakukan atau justru menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia? Untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pembelajaran jarak jauh, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil penelitian dari pengamatan yang telah kami lakukan mengenai efektivitas kebijakan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Yuniar Restiani. Terima kasih kepada Ismayatul Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang pemerintah ambil dalam menghadapi dampak pandemi, salah satunya dalam dunia pendidikan. Beberapa pemerintah daerah mulai memutuskan untuk menerapkan kebijakan dengan meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode pembelajaran secara daring. Kebijakan pemerintah ini mulai diberlakukan di beberapa wilayah di Indonesia, tetapi ada beberapa provinsi yang tidak menerapkan kebijakan tersebut dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai, sehingga membuat sekolah tersebut tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tapi dilakukan melalui online dengan menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan siswa tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Solusinya, guru dituntut untuk mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan pembelajaran secara daring. Guru dapat melakukan pembelajaran melalui grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, dan media lainnya sebagai sistem pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa dapat mengikuti pembelajaran secara waktu bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Dilihat dari kejadian sekitar, banyak siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Akhir ini juga banyak keluhan dari para peserta didik maupun orang tua mengenai pembelajaran daring. Namun karena adanya virus COVID-19, semua orang dituntut untuk tetap di rumah agar tidak terpapar virus tersebut. Ada sebuah pelajaran yang dapat dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Salma Az-Zahra. Ya, baik. Jadi materi selanjutnya adalah mengenai efektivitas pembelajaran daring yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Salma Az-Zahra. Jadi, apakah itu efektivitas? Efektivitas merupakan sebuah kemampuan untuk memilih tujuan atau peralatan yang dapat menghantarkan kita kepada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam masa pandemi seperti ini, kita otomatis memakai pembelajaran online ya, pembelajaran daring, yang dimana di pembelajaran daring tersebut kita memerlukan media, teknik pengajaran, perencanaan, sekaligus mengevaluasi bahasan-bahasan atau pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari di pembelajaran daring. Dan selain itu,
salah satu yang menjadi indikator efektivitas belajar adalah tercapainya sistem pembelajaran tersebut secara baik. Namun, apakah di masa pandemi COVID-19 ini efektivitas pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik? Jadi, menurut saya, kalau kita masih memakai cara yang lama, mungkin efektivitas pembelajaran itu kurang berjalan dengan lancar, apalagi di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini. Jadi, saya rasa ketika pandemi seperti ini, metode pembelajaran pun harus diubah. Seperti medianya juga harus diubah, tekniknya harus diubah, karena kita harus menyesuaikan dari yang offline ke yang online. Dan ketika online pun pelajar dan pengajar pun harus sama-sama aktif agar bisa tercapainya keefektivitasan dalam belajar. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya, yaitu Ainul Habibah. Terdapat 3 kendala terbesar yang dirasakan oleh para pelajar dengan kebijakan pembelajaran daring ini. Yang pertama, permasalahan koneksi jaringan internet. Yang kedua, mahalnya harga kuota. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman siswa atau mahasiswa dari materi yang disampaikan oleh para tenaga pengajar. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pembelajaran secara daring memberikan dampak kepada masyarakat, terutama bagi para pelajar. Banyak kendala yang dirasakan oleh para pelajar, terutama masalah koneksi internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa. Apalagi siswa yang tempat tinggalnya sulit mengakses internet. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang jauh dari jangkauan sinyal seluler. Sebagai contoh, mahasiswa yang tinggal di daerah Lebak sering terkendala sinyal pada saat melaksanakan pembelajaran, sehingga hal tersebut mengganggu mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Perpindahan sistem pembelajaran konvensional ke sistem daring amat mendadak, tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan sebagai siswa harus tetap aktif walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Permasalahan yang bukan terjadi hanya terdapat pada sistem media pembelajarannya saja. Akan tetapi, ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Permasalahan selanjutnya yaitu pada pemahaman mahasiswa yang kurang dalam pembelajaran, di mana kurangnya para pelajar untuk berinovasi dalam pembelajaran saat sistem daring ini. Maka para pelajar sering mengeluh pada pemahaman yang disampaikan oleh para pengajar dalam konsep daring tersebut. Sekian dari pembahasan mengenai tingkat efektivitas kebijakan pembelajaran daring yang telah kami paparkan. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, Tubagus Nurul Fahmi. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, dapat kami tarik kesimpulan bahwa awal mula diberlakukannya kebijakan pembelajaran daring bagi para siswa dan mahasiswa oleh Kemendikbud adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, termasuk juga negara Indonesia. Alasan diberlakukannya kebijakan pembelajaran daring adalah agar para siswa dan para mahasiswa tidak tertular virus COVID-19 saat pembelajaran di dalam kelas dan menekan angka COVID-19 yang semakin hari cenderung semakin bertambah. Walaupun diberlakukannya pembelajaran melalui jarak jauh, para pelajar maupun mahasiswa diharapkan untuk tetap aktif dalam waktu pembelajaran, walaupun di rumah. Agar proses pembelajaran dapat berjalan seperti saat di kelas, adapun kelebihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya yakni mengurangi angka penyebaran COVID-19, rasa kekeluargaan makin erat terjalin di dalam rumah tangga karena sering melakukan kegiatan di dalam rumah. Lalu selain itu, ada juga kekurangannya, yaitu dalam bidang ekonomi dan juga pendidikan. Di mana dalam bidang ekonomi, keluarga yang kurang mampu dalam ekonominya sulit untuk membeli kuota. Bahkan ada yang tidak mempunyai sarana untuk menunjang pembelajarannya.
Selain itu, dalam bidang pendidikan, para pelajar sulit untuk memahami pembelajaran daring. Mereka juga menjadi kurang untuk berinovasi pada pembelajaran karena adanya sekat daring tersebut. Setelah kami melakukan penelitian, ditemukan fakta-fakta bahwa kebijakan tersebut belum efektif untuk diterapkan di negara Indonesia karena terdapat banyak kendala yang menghambat kinerja kebijakan tersebut. Sekian pembahasan yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya Tubagus Nurul Fahmi, mewakili rekan-rekan lainnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.